Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Tondra Olivia Mantul. Welcome teman-teman, aku upload video tentang beauty, misteri, dan info menarik lainnya setiap minggunya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan topik-topik tersebut, make sure untuk subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Di video kali ini aku mau review 5 maskara yang harganya di bawah 100.000 dan ada beberapa yang aku suka dan ada yang gak aku suka. So, buat yang mau tahu reviewnya, disimak terus videonya sampai habis. Yang pertama kita mulai dari maskara yang kecil-kecil cabai rawit teman-teman. Ini yang Moko Moko. Ini My Precious Mascara Midnight Black. Nah, maskara Moko Moko ini isinya 2,5 ml dan harganya 24.500. Sekarang kita lihat isi dalamnya teman-teman. Oke. Nah, dia tuh kayak maskara pada umumnya sebenarnya aplikatornya dia agak melengkung kayak gitu, dan di sini ada fiber-fibernya. Sekarang aku mau bacain klaim-klaimnya dulu. Waterproof mascara that makes your lashes thick and luscious with long-lasting effect that does not smudge all day. Jadi maskara ini kasih klaimnya bikin bulu mata kita tuh lebih tebal, terus lebih seksi, lebih menggoda gitu teman-teman. Dan efeknya itu long lasting. Dan juga dia nggak smudge itu nggak kayak bleber-bleberan gitu sepanjang hari katanya. Sekarang masuk di review jujur dari aku. Ini aku paling baru pakai 2-3 kalian gitu teman-teman, dan menurut aku ini juga lumayan bagus. Untuk efek yang lebih tebal itu ada efeknya, cuman nggak terlalu yang sampai tebal-tebal banget lah gitu, nggak terlalu cetar membahana gitu teman-teman. Dan ada efek yang seksi tuh, maksudnya dia bikin bulu mata tuh agak lebih naik ya, agak lebih lentik gitu. Dan untuk dibilang not smudge all day, nah ini aku setuju. Aku pernah pakai berjam-jam, dia juga nggak smudge sama sekali. Cuman menurut aku kekurangan dari maskara ini adalah lumayan mahal dan isinya dikit teman-teman. Tadi isinya tuh cuman 2,5 ml dan udah gitu paling cuman bisa beberapa kali pakai doang. Dan harganya juga 24.500. Jadi kalau misalnya aku bandingin sama maskara lain yang memang bagus dan dia isinya lebih banyak, aku mungkin nggak mau pilih yang ini. Dan satu lagi, menurut aku maskara ini lumayan cepet kering teman-teman. Jadi aku baru pakai beberapa kali aja udah ini kelihatan kayak kering gitu. Biasanya kan dia agak lembab dan agak basah harusnya, tapi ini baru berapa kali tuh udah kering. Jadi menurut aku sih kurang lah ya. Nah, terus kalau misalnya maskara kalian yang kayak gini tuh udah habis, kalian jangan buang dulu teman-teman. Kalian bisa pakai beberapa kali lagi buat jadiin maskara buat di alis kalian gitu loh. Kalau bulu eyebrow aku kan warnanya agak hitam terus agak tebel gitu loh teman-teman. Jadi pas dipakein maskara yang kayak gini buat naikin alis kita gitu. Lanjut kita ke maskara yang kedua. Yang aku pilih itu dari Maybelline teman-teman. Ini yang Maybelline Volume Express Hyper Curl. Kalian pasti udah tahu banget tentang maskara ini. Ini kayak maskara yang wajib punya atau maskara yang wajib ada di pouch kalian pas lagi kalian mau kemana-mana. Harganya itu menurut aku murah banget teman-teman. Ini harganya 73.000, tapi sering banget di diskon bisa sampai 50 ribuan gitu. Jadi ini wajib kalian punya. Isinya sih standar 5 ml gitu. Cuman aku juga bingung teman-teman. Udah berbulan-bulan aku pakai Maybelline ini dan nggak habis-habis gitu. Sekarang sih ini Maybelline ini udah lumayan mau habis dan udah kering. Ini sekitar 4-5 bulan deh aku pakai terus, malah hampir tiap hari. Dan ini walaupun udah mau kering, aku nggak buang karena seperti yang aku bilang tadi, aku biasanya pakai maskara itu kalau udah mau habis tuh buat eyebrow aku. Jadi biar kelihatan eyebrow aku tuh lebih lebih bushy gitu, lebih alami. Jadi nggak tebel dari pensil alis, tapi tebelnya memang dari bulu alami yang eyebrow aku. Sekarang aku bacain klaim-klaimnya dulu. Klaimnya itu waterproof 4 kali lebih lentik natural, tahan hingga 24 jam, tapi ada catatannya hasil dapat berbeda untuk setiap individu. Terus dia juga smudge proof. Sekarang reviewnya dari aku, memang maskara Maybelline ini bikin bulu mata aku tuh lentik tapi lebih natural, nggak yang lebay gitu. Dan dia juga, aku sukanya dia nggak ngegumpel.
Udah gitu dia juga tahan lama, tapi tahan lamanya nggak sampai 24 jam yang seperti diklaim. Memang kan kata hasilnya beda-beda. Kalau di aku paling cuma 10 jam. Pokoknya di atas itu aku udah bulu matanya di sini udah mulai agak turun, dan udah gitu agak smudge di pinggir-pinggir sini sampai agak ke bawah gitu teman-teman. Jadi di sini tuh agak hitam-hitam kalau misalnya aku pakai udah terlalu lama, karena kan kena keringat, terus misalnya ada kelopak mata yang berminyak juga itu ngaruh banget. Selanjutnya review maskara yang ketiga teman-teman, ini yang dari Wardah. Ini yang Wardah Eye Expert The Volume Expert Mascara. Ini extra volumizing, curling with argan oil and white lash. Harganya itu di official store sekitar 76.500, tapi kalau misalnya lagi diskon itu bisa sampai 50.000 sampai 60.000-an. Isinya itu 7 gram teman-teman. Ini aku tunjukin dalamnya. Oh ya, by the way ini panjangnya sekitar segini ya. Lumayan panjang juga, tapi dia kurus gitu. Jadi masih enak lah dibawa kemana-mana. Nah ini aplikatornya kayak gini. Jadi ujungnya kecil dan belakangnya agak besar. Lanjut sekarang aku bacain klaim-klaimnya. Klaimnya itu tampilan bulu mata lebih bervolume, black intense color, dan lentik sepanjang hari. Hasil aplikasi tidak mudah luntur dan menggumpal sehingga lebih tahan lama. Oke, sekarang reviewnya dari aku. Yang pertama, kalau misalnya dibilang bervolume, itu benar-benar bikin bulu mata kita tuh bervolume teman-teman. Jadi dia kan black intense gitu juga klaimnya. Nah yang warna hitamnya itu bikin bulu mata kita tuh kelihatan lebih tebal, lebih tegas gitu. Sama seperti yang eyelinernya. Dia kan eyelinernya bener-bener hitam pekat banget teman-teman. Nah ini kurang lebih warna hitamnya tuh sama kayak warna eyelinernya teman-teman. Terus klaim yang selanjutnya itu bikin bulu mata kita lentik. Kalau bikin bulu mata lentik tuh kalau di aku nggak terlalu teman-teman. Jadi lentiknya tuh bener-bener biasa aja, kayak cuman bulu mata yang baru habis dijepit udah. Tapi ini nggak tahan lama. Jadi sorry Wardah, aku kurang suka sama maskaranya. Jadi tuh dia nggak bikin bulu mata kita tuh stay di tempat tahan lama. Paling 2-3 jam tuh udah turun lagi. Dan yang aku nggak sukanya teman-teman, dia tuh ngegumpel, jadi kayak clumpy gitu, terus dia ngebleber. Jadi tuh paling cuma 2-3 jam udah ngebleber di bulu mataku. Nih aku kasih lihat kayak yang tadi, dia tuh kayak agak lengket gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku tuh ini ngesetnya lama. Jadi pas udah habis diaplikasin ke bulu mata, kalau misalnya kita agak salah sedikit ngegeser, kalau misalnya kita lagi pakai eyeshadow atau apa gitu, nah ini langsung ngebleber kemana-mana. Dan pada saat dipakai juga kayak gitu, dia lengket. Jadi bulu mata aku tuh kebanyakan yang nempel satu dengan yang lainnya. Udah gitu juga ya ngebleber. Pokoknya itulah ngebleber, nggak tahan lama. Terus nggak bikin bulu mata kita tuh lentik yang banget gitu teman-teman. Dan seperti yang aku bilang, dia tuh agak basah, lengket. Jadi tuh agak lama ngesetnya bulu mata kita tuh. Biasanya kan kalau pakai maskara kan ngeset dia langsung berasa agak bulu-bulu satu-satuan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ngerti maksud aku. Nah kalau ini tuh dia agak ngegumpel dan dipegangnya tuh kayak masih basah dan bisa nempel di jari-jari kita. Terus satu lagi aku kurang suka, ini dibersihinnya juga susah teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai maskara ini terus udah selesai gitu ya kita make upan dan kita pulang ke rumah mau hapus make up, ini susah dihapus pakai micellar water. Jadi kalau misalnya mau hapus make up ini tuh jadi pas dihapusnya tuh agak membleber dan masih nempel di bulu mata kita. Jadi tuh sering bikin bulu mata aku tuh agak rontok. Mungkin aku nggak cocok sama si maskara yang Wardah ini. Lanjut kita ke maskara yang keempat teman-teman. Ini yang Emina Starlash Aqua Mascara. Ini yang maskara yang belakangan ini lagi aku sering pakai karena aku suka sama maskara yang hasilnya tuh natural dan nggak ribet gitu loh teman-teman. Jadi nggak ngegumpel, nggak ribet dibersihinnya. Dan ini aku nemuin yang Emina. Harga dari maskaranya Emina itu 50.000 teman-teman dan isinya 5 gram. Tapi baik lagi kalau lagi diskon maskara ini tuh bisa sampai 30-40 ribuan gitu teman-teman. Jadi kalian langsung beli aja kalau misalnya Emina lagi diskon yang maskara ini.
Sekarang aku bacain klaim-klaimnya. Klaimnya itu formula water resistant sehingga akan bertahan ketika kontak dengan air, namun dapat dibersihkan dengan air ketika ada gesekan. Dia juga water based sehingga lebih aman untuk digunakan dan mengandung fiber untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, terus menghasilkan tampilan bulu mata yang natural. Oh ya teman-teman, aku lupa tunjukin aplikatornya. Jadi aplikatornya itu kayak panjang gitu. Wait, lumayan panjang gitu bulunya. Nah, kayak gini. Dan dia kalau bisa dilihat tuh jadi kayak ada fiber-fibernya gitu teman-teman. Jadi yang fiber-fibernya itu bikin bulu mata kita tuh lebih panjang dari bulu mata asli punya kita. Jadi kalau kalian yang bulu matanya tuh agak pendek gitu, dan dia bisa bikin bulu mata kalian tuh kelihatan lebih panjang. Jadi bulu mataku pun yang udah panjang dia jadi kayak makin lentik banget gitu. Dan menurut aku semua klaim-klaimnya itu benar. Dia tuh kan bilangnya water resistant, dia tahan air tapi gampang dibersihin dengan air. Bingung kan? Jadi tuh dia tahan air, misalnya kalau kita udah pakai maskaranya itu terus misalnya kena keringat atau misalnya kena air sedikit gitu teman-teman, itu dia bener-bener stay, bulu matanya kita tuh tetap nggak beleberan maskaranya dan tetap lentik kayak semula pas kita pakai. Tapi pas dibersihinnya, kayak misalnya kita bersihin pakai misal water, cuman pakai begini sebentar, terus langsung pas kita usap sedikit, langsung dia hilang semua teman-teman maskaranya. Jadi itu langsung si fiber-fibernya itu langsung keangkat di kapasnya. Itu yang bagusnya. Jadi kalau kalian yang nggak mau ribet pakai maskara, dia tahan lama tapi nggak ribet, kalian mendingan beli yang Emina aja. Terus maskaranya juga kan water based, jadi aman buat dipakai. Jadi buat kalian yang misalnya baru belajar dan baru mau misalnya pakai maskara, terus mau yang lentik natural, nggak lebay, gampang dibersihin, dan cocok banget buat remaja, kalian cocok banget pilih yang maskara Emina ini teman-teman. Kita ke maskara yang terakhir, ini maskara yang belum lama ini aku pakai teman-teman. Ini yang dari Mizu yang True Dimensional Lash Mascara. Ini aku masih simpen kotaknya teman-teman, karena aku baru pakai sekitar 5 kalian gitu, dan aku lumayan suka sama produk maskaranya dari Mizu. Maskara Mizu ini harganya 72.000 teman-teman, tapi kalau lagi diskon bisa sampai 40 ribuan. Dan packagingnya kayak gini, dia lebih kecil dari Wardah ya. Wardah tuh panjang banget, kalau yang ini lebih kecil, tapi isinya lebih banyakan yang si Mizu sebenarnya. Dan dia warnanya tuh lebih kayak ke abu-abu silver tua gitu, menurut aku kayak hampir mau ke abu-abu gitu loh teman-teman. Dan sekarang aku mau kasih lihat aplikatornya. Jadi tuh aplikatornya kayak gini loh teman-teman. Dia tuh fibernya yang agak tajam-tajam gitu, kayak sisir silikon gitu. Dan kalau yang aplikatornya kayak gini tuh bikin bulu mata kita tuh kayak kepisah-kepisah gitu loh teman-teman. Jadi bakalan lentik alami atau lentik natural. Dan ini udah pasti nggak ngegumpel kalau yang fibernya tuh bentuk kayak gini. Jadi kurang lebih tuh kayak gini, lentik banget. Dan dia nggak ngegumpel sama sekali. Jadi itu bikin kayak, ya ini bulu mata aku aja gitu aslinya. Dan aku sengaja nggak pakai eyeliner tebel-tebel, jadi biar kelihatan bulu mata asli aku tuh kayak gimana. Sekarang aku bacain klaim-klaim dari maskaranya Mizu ini teman-teman. Jadi klaimnya itu dikhususkan untuk memanjangkan dan membuat dimensi di bulu mata. Formulanya anti air, dikemas dalam bentuk sikat bulu mata khusus yang dapat membuat bulu mata terlihat lebih naik tanpa menggumpal. Menurut aku semua klaim-klaim yang dibilang sama maskaranya Mizu ini bener semua teman-teman. Jadi kan belum lama, sekitar 2-3 minggu yang lalu aku tuh pergi ke Dufan dan aku lagi lupa bawa maskara yang Emina. Terus aku cobalah maskara yang si Mizu ini teman-teman. Dan pas aku pakai, dari pagi tuh aku pakai, dia langsung ini kan bikin bulu mata kita tuh lentik, terus panjang, terus bervolume, dan dia stay banget gitu teman-teman. Terus aku pikir ya paling beberapa jam kemudian paling juga udah kembali seperti semula kan. Tapi ternyata itu enggak. Jadi sekitar dari jam 7:30 pagi sampai aku pulang itu sekitar jam
7 lagi teman-teman, jam 7 malam. Itu bulu mataku masih stay gitu, masih lentik, pokoknya masih bagus. Terus kan namanya juga ke Dufan, panas-panas, pasti keringetan, berminyak dan segala macam. Dan itu 100% sama sekali nggak ngegumpel teman-teman. Itu yang aku senengnya. Dan nggak bleber juga. Jadi tuh bener-bener tuh sampai beberapa jam itu. Nanti aku hitungin berapa jamnya di sini aku pakai. Nggak ngegumpel, nggak bleber sama sekali. Padahal udah keringetan panas-panasan setengah mati. Malah yang bleber tuh malah eyeliner aku. Terus dia juga nggak turun gitu teman-teman. Bener-bener stay naik dan juga lentik. Bener-bener nih maskaranya Mizu cocok banget di aku. Buat kalian yang remaja yang masih sekolah SMP SMA kan kalian nggak mau kelihatan yang maskara sampai cetar banget, jadi kelihatan dandanan banget nanti dibully ya kan. Kalian bisa cobain maskara yang Mizu ini teman-teman. Dia bisa bikin bulu mata kalian tuh lentik alami seperti bulu mata kalian aslinya. Dan kalian kan kalau yang buat masih sekolah tuh yang remaja suka aktivitas di luar gitu kan, berjam-jam sekolah. Terus kalian pakai maskara ini bisa awet banget. Tapi walaupun dia awet dan stay di tempat dan bikin bulu mata kita lentik bla 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 bla, udah bagus banget teman-teman. Dia tuh gampang juga dibersihinnya. Jadi seperti Emina dia gampang dibersihinnya, tapi pas dibersihin tuh dia nggak ada fiber-fibernya, dia udah langsung warna hitamnya tuh langsung keangkat gitu teman-teman. Jadi gampang dibersihinnya. So aku recommended ini banget. Nah itu dia tadi review 5 maskara di bawah 100.000 teman-teman. Kalian kalau misalnya ada mau maskara yang perlu aku coba, kalian tinggal komen di bawah maskara apalagi yang perlu aku cobain. Dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di share di sosmed kalian, siapa tahu ada yang lagi butuh informasi tentang maskara. Makasih banyak yang udah nonton dan kita ketemu di video selanjutnya.